wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Aurelia Putri. Saya dari jurusan Promosi Kesehatan, Prodi Promosi Kesehatan. Di sini saya dengan NIM P1751125. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Latar belakang, penulisan ilmiah memerlukan penggunaan bahasa yang tepat, sistematis, dan sesuai kaidah yang berlaku. Salah satu unsur penting dalam menyusun teks ilmiah adalah penggunaan tanda baca dan pemilihan kata serapan yang benar. Keduanya berperan besar dalam mendukung kejelasan, keterbacaan, dan ketepatan makna dalam suatu tulisan. Tanda baca berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami struktur kalimat. Setiap tanda baca memiliki fungsi khusus untuk menandai akhir kalimat, pemisahan antar unsur, penegasan pengutipan, dan lainnya. Penggunaan tanda baca yang salah satu atau diabaikan dapat menyebabkan makna menjadi kabur, rancu, atau bahkan salah penafsiran dalam konteks ilmiah. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca. Pertama ada fungsi dan contoh penggunaan. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contoh penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur sejenis dalam satu kalimat setelah kata penghubung atau sebagai pemisahan kalimat. Contoh metode, hasil, dan pembahasan dibahas secara terpisah. Contoh setelah itu analisis data dilakukan. Titik koma, memisahkan kalimat yang setara dalam satu paragraf jika bagian-bagiannya sudah mengandung koma. Contoh, peserta berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali, Jakarta, Bogor, dan Depok, serta dari luar negeri. Titik 2, digunakan sebelum daftar, kutipan langsung, atau penjelasan. Contoh, alat yang digunakan meliputi termometer, pH meter, dan pengaduk. Tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, apakah data ini sudah diverifikasi? Tanda seru digunakan untuk kalimat perintah, ajakan, atau penekanan emosi. Contoh, segera kirimkan laporan itu. Tanda petik digunakan untuk mengambil kutikan langsung setelah khusus atau judul. Contoh, penulis menyatakan hasil penelitian ini sangat signifikan. Tanda kurung untuk menyisipkan keterangan tambahan atau singkatan. Contoh, Badan Pusat Statistik BPS merilis data baru. Tanda hubung untuk menghubungkan kata ulang atau kata yang dibentuk dari unsur. Contoh, ulang alik, kerjasama 80-an. Tanda pisah untuk menyisipkan penjelasan atau memberikan jeda yang lebih kuat dari koma. Contoh, kesimpulannya berdasarkan data di lapangan adalah tidak sesuai ekspektasi. Terus yang kedua adalah ada kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca dalam teks ilmiah. Pertama, menggunakan koma sebelum atau sesudah subjek secara tidak tepat. Salah, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Yang benar adalah metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Jadi dia tidak menggunakan koma. Terus yang kedua, penggunaan tanda titik 2 setelah kata kerja. Disalahnya alat yang digunakan adalah termometer dan pH meter. Yang benar alat yang digunakan adalah termometer dan pH meter. Jadi tidak ada tidak ada titik 2 di teks tersebut. Begitu. Menggunakan tanda seru berlebihan dalam karya ilmiah. Tanda seru sebaiknya dihindari dalam teks ilmiah karena bersifat ekspresif. Penggunaan tanda petik untuk istilah umum yang perlu ditekankan. Yang salah adalah hasil ini disebut baik. Yang benar hasil ini disebut baik gitu. 2. Ada unsur serapan. Pengertian unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penggunaan bentuk dan ejaan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah proses penyesuaian ejaan, asimilasi, dan adaptasi. Asimilasi, penyesuaian bunyi dan ejaan agar mudah diucapkan dalam bahasa Indonesia. Contoh, psikologi, teknik. Adaptasi, penyesuaian makna dan penggunaan agar sesuai dengan konteks Indonesia. Contoh, demokrasi, pengertian disesuaikan dengan sistem lokal. Yang C, contoh kata serapan dari bahasa asing. Arab, kitab, dunia, makna. Inggris, komunikasi, strategi, sistem. Belanda, kantor, kualitas, risiko. Sanskerta, bahasa, pustaka, karya. Terus yang selanjutnya ada kaidah penulisan kata serapan sesuai PUEBI. Ejaan disesuaikan dengan fonologi bahasa Indonesia. Contoh, budget, karakter.
Tidak menggunakan huruf ganda atau kombinasi huruf asing dalam kurung PH, CH, TH jika tidak perlu. Contoh psikologi, filsafat, fotografi, foto. Yang terakhir ada kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan di karangan ilmiah. Menulis kata serapan masih dalam bentuk ejaan asing. Salah sistem psikologi, benar sistem psikologi. Tidak konsisten dalam penulisan kata serapan. Salahnya, analisis dan analisis digunakan bergantian dalam satu teks. Menyerap kata asing yang sebenarnya sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Salahnya, problem ini sangat besar. Benar, masalah ini sangat besar. Kesimpulan, penggunaan tanda baca dan unsur serapan yang tepat adalah bagian penting dari kemampuan berbahasa dalam penulisan ilmiah. Yang pertama, dari tanda baca membantu memperjelas struktur dan makna kalimat. Setiap tanda memiliki fungsi khusus seperti titik untuk mengakhiri kalimat, koma untuk memisahkan unsur, tanda petik untuk kutipan, dan lain-lain. Kesalahan umum seperti penggunaan koma yang berlebihan, tanda titik dua yang tepat, atau pengabaian tanda petik sering terjadi dalam teks ilmiah dan dapat mengganggu kejelasan tulisan. Yang kedua, ada unsur serapan berasal dari bahasa asing dan disesuaikan dalam bahasa Indonesia melalui proses adaptasi, penyusunan makna, dan asimilasi. Asimilasi, penyesuaian bentuk atau ejaan. Penulisan kata serapan harus mengikuti kaidah PUEBI agar tidak terjadi kesalahan seperti penulisan ejaan yang masih mengikuti bahasa aslinya. Secara keseluruhan, kemampuan menggunakan tanda baca dan menulis unsur serapan dengan benar mencerminkan kecermatan dan keilmiahan seorang penulis. Hal ini penting untuk menjaga kualitas kejelasan dan kredibilitas tulisan ilmiah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.